Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati para jamaah subuh kaum muslimin dan muslimat, insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus kepada sesepuh kita Pak Kiai Haji Uso. Ya, saya di pagi hari ini kebetulan yang punya jadwal kultum itu Pak Agung Sibela, Pak Ustadz Agung Sibela, Haji Agung Sibela. Namun karena beliau di Salawati mungkin lagi dipanggil untuk memberikan ceramah di sana. Jadi tadi malam dia telepon saya. Sore kebetulan mungkin menghubungi Pak Haji Ilham juga, jadi makanya Pak Haji langsung sebut nama saya. Sebetulnya yang punya jadwal itu Pak Agung Sibela. Kalau saya berdiri di sini untuk sebagai penceramah, sebagai memberikan kultum, ya saya istilahkan saja balighu anni walau ayah, sampaikan kepada sama kita walaupun satu ayat. Kita saling mengingatkan itu kan sangat perlu. Baik, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya kita bisa di pagi hari ini berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan, panjang umur. Kalau panjang umur itu kita lihat di sini saja, yang usianya lebih tua dari kita sekarang ini adalah Pak Kiai, Pak Haji Uso. Ya tentunya pasti ada kiat-kiat tersendiri. Ya memang namanya ajal itu, kalau sudah waktunya datang itu kapan saja, biarpun masih muda lagi. Tapi ada kiat-kiat yang mungkin bisa kita gunakan. Kita ini jarang, terus terang kalau saya disuruh mengadakan penelitian, seandainya penelitian, jarang umat Islam itu di pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh. Jarang. Ini yang menyebabkan kita umur kita juga ya. Orang pagi hari itu sebenarnya udaranya itu benar-benar segar. Allah sudah memberikan ketegaran, artinya kesegaran bugarnya kita itu di pagi hari itu menghirup udara-udara yang masih bersih. Tapi kalau sudah di siang hari, polusinya itu begitu banyaknya polusi. Oleh karena itu ya saya berharap mungkin jamaah yang ada ini mudah-mudahan juga ada yang bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Marilah kita berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat subuh. Karena ya sholat subuh ini benar-benar malaikat-malaikat itu pasti akan bertebaran di muka bumi ini. Ya. Saya sebagaimana yang beberapa waktu yang lalu pas pembukaan pada saat memberikan sambutan awal pada bulan Ramadan, pada malam tarawih pertama, saya katakan bahwa salah seorang ahli dari Yahudi Israel, dia mengatakan bahwa umat Islam ini kalau melaksanakan sholat subuh datang berbondong-bondong, maka niscaya
umat-umat yang lain merasa ketakutan. Kenapa dia menyampaikan seperti itu? Karena apa? Kita ketahui bersama bahwa agama yang diturunkan oleh Allah itu, agama samawi itu sebenarnya ya Islam, Kristen, Taurat yang disesuaikan dengan Alkitab yang ya Taurat, Injil, Zabur. Itu agama samawi. Tapi karena mereka sudah merubah, akhirnya ya itu mungkin salah seorang ahli itu yang dia bilang ya mungkin karena sudah merubah itu lah, mungkin malaikat itu sudah tidak lagi menyukai, bukan ini lagi ya, artinya dia merasa malaikat itu merasa ini ajaran yang sesungguhnya, kenapa mereka sudah merubah-rubah, sedangkan ajaran Islam ini masih tetap kita konsekuen dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu saya berharap agar ke depan tetap kita ini komitmen untuk menegakkan ajaran-ajaran agama kita ini, terutama terus terang saja generasi penerus anak-anak kita ini di masa yang akan datang. Saya kemarin saja terus terang begitu dikasih kesempatan, katanya di Kultum itu saya punya nama juga ada. Saya juga merasa bahwa saya ini bukan seorang ustadz, tapi ya saya berusaha untuk bisa menyampaikan walaupun satu ayat. Tapi begitu saya buka di YouTube, untuk ya artinya kita harus ada punya referensi lah. Di YouTube maupun di itu ada referensi-referensi ya dari pak kiai-kiai yang memberikan ceramah-ceramah. Begitu saya buka malah bukan kultum yang saya ditampilkan, malah gambar-gambar porno. Ini yang saya menghimbau kepada orang tua-tua kita ini, anak-anak kita ini harus kita berhati-hati dengan memegang HP ini. Terus terang aja, karena HP ini kalau tidak dikendalikan, maka generasi kita ini yang akan datang ini, kita akan ya kalau terlena, maka zaman ini akan berubah menjadi zaman yang penuh dengan banyak noda dan dosa di muka bumi ini. Dan memang pihak-pihak tertentu yang ingin merusak tatanan kehidupan umat Islam ini. Dan dengan cara juga merubah Al-Quran, itu pasti. Makanya kita ini ya mudah-mudahan para ahli Al-Quran ini bisa tetap berpegang, artinya bisa membuka terus Al-Quran yang dicetak-cetak itu, jangan sampai ada merubah kata-kata. Karena berubah sedikit pun akhirnya membuat kita itu bisa terlena dan kita hanya membaca saja, padahal itu ada maknanya yang bisa merusak citra umat Islam. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan hanya beberapa permasalahan yang kita hadapi yang kaitan dengan Al-Quran itu, yaitu keutamaan kita membaca Al-Quran. Anjuran membaca Al-Quran ini tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pak Imam, kalau saya baca begini mungkin ada yang salah, ya bisa diperbaiki, tidak apa-apa. Karena Pak Imam ini sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kalau saya ya sering membuka untuk membaca untuk hatam saja. Tapi kalau untuk hafal mungkin tidak terlalu hafal. Di situ artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Berarti Al-Quran ini kalau kita membaca dengan tenang, dan memang benar kalau orang yang dalam keadaan yang berbagai masalah apapun, kalau begitu dia tidak membaca saja, dia mendengar orang lain membaca dengan suara yang merdu saja, dia sudah tiba-tiba meredam emosionalnya. Yang tadi mungkin dengan istri, dengan tetangga, ada cekcok sedikit, mungkin permasalahan apa, tanahkah, permasalahan apa ya. Akhirnya cekcok, atau dengan istri mungkin masalah sedikit saja. Tapi kalau mendengar, tidak membaca saja, dia mendengar saja. Seumpamanya Pak Imam ini di tetangga dengan saya, dengan suara yang merdu saja, langsung hati ini menjadi luluh. Artinya tenang. Oleh karena itu mungkin saya sampaikan sedikit bahwa keutamaan membaca Al-Quran itu, yang pertama dia mengantar kita untuk meningkatkan ibadah kita sebaik-baik ibadah. Diriwayatkan oleh An-Numan Ibnu Bashir, Rasulullah SAW bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah untukku adalah membaca Al-Quran.
Itu berarti kalau kita membaca Al-Quran, ibadah kita mungkin dengan amalan-amalan lain pun kita lebih ada dalam jiwa kita yang terpatri untuk kita memberikan entah itu sumbangan dermawan ataupun kita berbuat baik untuk orang lain. Itu kalau kita selalu membaca Al-Quran, terutama sholat 5 waktu itu kita tidak bisa abaikan. Yang kedua, mendapat kebaikan berlipat ganda. Sekali lagi yang kedua itu mendapat kebaikan berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, bagi siapapun yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Apalagi dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Dengan membaca Al-Quran berarti pahala kita berlipat ganda. Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Semisalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf, itu saja sudah kita mendapatkan pahala. Yang ketiga, memberi syafaat di akhirat nanti. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Umayyah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat nanti memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat. Syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Apalagi kalau kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah nanti di yaumil akhir nanti kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Yang keempat, mendapat balasan terbaik terhadap dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Abu Said dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Qur'an hingga tidak sempat berzikir yang lain, maka dia meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya balasan terbaik kepadanya. Dan yang kelima, yang ya mungkin kultum saya sampai di sini sampai kelima, sebenarnya manfaatnya paling banyak. Kita ya rasa dengki, rasa iri, rasa sombong, kita sombongkan diri bahwa kita yang hebat, itu kalau membaca Al-Quran semuanya akan kita tinggalkan itu. Perasaan-perasaan seperti menyombongkan diri bahwa saya yang terhebat, ya, itu yang sombong itu hanya Allah saja. Jadi dengan banyak membaca Al-Quran, insya Allah. Dan yang kelima, dikelilingi malaikat. Nah ini, orang yang gemar membaca Al-Quran akan memiliki kelebihan, yakni dikelilingi para malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu berarti membacanya ya sepotong, ya kadang ada tersangkut-sangkut, hurufnya mungkin tidak jelas, ataupun menyebut huruf yang seharusnya huruf ha, dia tidak membedakan antara ha, tidak bedakan, ya mungkin itu ya termasuk terbata-bata. Itu juga bisa mendapatkan pahala, dua pahala. Ya, kan nanti ada yang memperbaiki. Jadi saya kira ini saya ceritakan suatu pengalaman yang saya waktu ini mohon izin Pak Kiai, saya waktu di Singapura dengan Ibu Wakil Wali Kota. Ketika dengan Pak waktu itu ada Pak Mulfi, kita jalan-jalan ke Singapura. Waktu itu karena ada MTQ tingkat nasional di Batam, karena Batam dengan Singapura itu jaraknya dekat. Begitu sampai di Singapura, saya bilang sama ibu kita di sini kalau makan makanan yang di sini jangan sampai kita salah makan lagi, karena ya namanya negara-negara sekuler, negara-negara yang hidupnya liberal itu ya makan apa saja tidak membedakan. Tapi alhamdulillah di Singapura itu ada rumah makan Padang yang benar-benar orang Indonesia dan makanannya insya Allah halal. Begitu selesai makan, pas duhur,
Kita sholat duhur di Singapura itu di masjid, salah satu masjid. Jadi waktu itu saya melihat, saya bilang sama ibu wakil, ibu, betapa saya merasa syahdu itu melihat perempuan Cina yang memakai kerudung, ada berapa orang, 3 orang memakai kerudung. Artinya hijab ini dengan busana yang benar-benar muslim. Tapi begitu di jalan, saya bilang, ibu, kita harus banyak istighfar. Kalau kita, terutama kita laki-laki ini harus banyak istighfar. Karena apa? Melihat di jalan itu yang jalan dengan pakaian yang you can see. Artinya kita melihat, memandang itu, kalau kita laki-laki yang tidak punya iman, kita mau memandang terus. Nah ini, saya bilang berarti di Singapura, saya bilang mudah-mudahan ibu kita berdoa ya, di masjid ini kita berdoa mudah-mudahan orang-orang Singapura ini terbalik pikirannya untuk bisa seperti kayak orang yang ibu yang 3 itu, orang Cina, benar-benar orang Cina tapi berbusana yang benar-benar berhijab, mulai dari wajah sampai ke bawah itu semua pakai pakaian yang berbusana muslim. Nah, terus pada malam harinya kebetulan Ustadz Anwar Hamid, dia begitu bangun sholat tahajud, begitu di sampingnya dia melihat ada yang ambil air wudhu. Kira-kira bapak-bapak tahu kah tidak, bapak-bapak, ibu-ibu, itu namanya Cat Stevens, tahu kah tidak Cat Stevens? Yang sekarang terkenal di Inggris. Ada yang tahu Cat Stevens? Yusuf Islam. Dia itu kan waktu masa mudanya itu broken home. Dia orang terkaya, pemusik terkaya di Inggris. Tapi karena kehidupannya glamor, artinya dengan bermain dengan perempuan itu bebas apanya. Tapi dia merasa tidak tenang dalam hidupnya. Akhirnya dia pergi di Jazirah Arab sana, pokoknya keliling-keliling. Begitu sampai di Mesir, dia mendengar suara azan, terus ada yang mengaji. Dia bilang, oh ini membuat saya pasti tenangin kalau saya ikut ini terus. Jadi Cat Stevens itu dia masuk Islam itu mulai dari mencari ketenangan. Karena tadinya broken home, hidupnya glamor dengan kekayaan yang berlimpah. Pemusik terkaya di dunia itu dia, Cat Stevens, yang sekarang namanya terkenal Yusuf Islam. Dan dia punya Islamic Center terbesar di Inggris itu. Dulu Inggris kan orang tidak berani berbuka puasa berjamaah secara bersama, buka puasa bersama ini tidak bisa. Tapi sekarang ini malah kerajaan Inggris sudah membolehkan untuk buka puasa bersama. Ya itu karena dengan adanya mulai awal dari Cat Stevens itu. Jadi pada waktu pas bangun sholat tahajud di Singapura itu, Ustadz Anwar Hamid ini melihat, ini kok ada orang bule yang dan 2 ini sama-sama sholat berjamaah. Kan boleh kan sholat tahajud kalau sama-sama kan, begitu kita sama-sama ketemu langsung sama-sama sholat berjamaah. Yang si Yusuf Islam ini menyampaikan kepada Ustadz Anwar Hamid untuk jadi imam, tapi Ustadz Anwar Hamid malah mau membuktikan kira-kira benar tidak dia ini muslim kah tidak ya. Begitu dia membaca Al-Quran, Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah yang terakhir itu lillahi ma fis sama sampai dengan selesai. Itu langsung Ustadz Anwar Hamid ini menangis di dalam waktu begitu mendengar suaranya Yusuf Islam begitu merdunya, karena memang dia pemusik terkenal dengan lagu-lagu yang walaupun waktu itu menyanyi lagu-lagu barat-barat ini, lagu bahasa Inggris, tapi karena orangnya memang sudah suaranya merdu, mengaji dia begitu ini mengaji juga suaranya merdu. Ustadz Anwar Hamid ini langsung menangis, ya Allah, dia orang mu'allaf saja bisa begini, mudah-mudahan di Indonesia ini bisa tidak suatu kelak nanti orang-orang bisa yang bukan mu'alaf lagi, yang sudah Islam nyata-nyata ini, mudah-mudahan seperti dia akan memberikan ceramah nanti di Indonesia, nanti dia akan menyerukan supaya kalau bisa mengikuti jejaknya Cat Stevens Yusuf Islam ini. Saya kira itu penyampaian singkat dari saya, lebih kurang mohon maaf karena saya bukan mubalik yang sesungguhnya, tapi saya memperdalam agama melalui orang tua dengan banyak membaca juga, dan saya juga mendekatkan diri dengan contohnya Pak Uso, kita tanya-tanya tentang kaitan dengan hal-hal yang menyangkut dengan syar'i hukum Islam. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.